Melanjutkan film dari Ghost Rider pertama, cerita dimulai di daerah Eropa Timur ketika seorang pria bernama Merau sedang bertemu dengan kepala gereja karena kabarnya anak yang sedang diincar oleh iblis berhasil mereka dapatkan dan kepala gereja menolak untuk memindahkan anak tersebut karena menurutnya tempat ini sudah paling aman. Namun ya, ternyata itu adalah Kerrigan bersama para anak buahnya sedang mencari keberadaan anak itu, sehingga di sisi lain anak itu bersama ibunya sedang berusaha untuk kabur. Where are they? Wanita itu bernama Nadia sedangkan anaknya bernama Denny dan karena mereka menolak pertolongan dari Merau, mereka pun terus memacu kendaraannya. Who's this guy? Tak jauh dari sana, Johnny pun terbangun karena Merau yang selamat berhasil menemukan lokasinya dan ternyata dia mengetahui kalau Johnny adalah Ghost Rider sehingga Johnny yang marah dia pun menanyakan apa yang diinginkannya yang akhirnya Merau meminta tolong agar Johnny menyelamatkan anak ini dengan imbalan kalau dia akan mengangkat kutukan miliknya. Sedangkan di kota, Nadia yang selamat dia sedang menarik perhatian seseorang yang terlihat kaya sehingga pria yang kegeeran ini mencoba untuk berkenalan dengannya tapi tiba-tiba Dani datang dan menanyakan lokasi ayahnya yang tentunya membuat pria ini pun jadi pergi lalu Excuse me. Yeah. No, really. Dan ternyata aksi mereka berdua dilihat oleh Kerrigan dan Nadia berjanji kalau mereka berdua tidak akan selamanya menjadi pencopet. Lalu malam pun tiba di mana Johnny yang selama ini sudah menahan Ghost Rider, akhirnya dia memutuskan untuk melepaskannya dan di saat yang bersamaan Nadia pun terkejar oleh Kerrigan. Tapi sayangnya Nadia pun terpojok sehingga dia harus tertangkap. Lalu saat meminta Kerrigan untuk melepaskannya, akhirnya Kerrigan berkata jujur kalau dialah yang sudah mengejarnya. Akhirnya mereka pun mencoba untuk melawan. Dan karena sebagai mantan kekasih, Nadia pun memohon lagi kepadanya. Tapi karena Denny bukanlah anak Kerrigan, akhirnya Kill it. ya, karena hal itu semua orang di sana hanya bisa terdiam di mana Ghost Rider yang lapar pun langsung mendekati mangsanya sehingga Kerrigan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk bersiap. Don't look at it.
Singkat cerita, Johnny pun tiba-tiba tersadar di rumah sakit dan saat suster itu masuk, dia pun memberitahu Johnny yang sedang kesakitan kalau dia sudah diberi obat bius dan juga saat ini dia akan memberitahu polisi di luar yang sedang menunggu Johnny sehingga saat suster itu sudah keluar, Johnny pun langsung mengambil obat dan kabur. Dan di tempat lain, Kerrigan pun menghubungi seseorang yang sudah memberikan perintah padanya dan Kerrigan memintanya untuk menaikkan harga dari perjanjiannya dan juga Kerrigan menceritakan kalau tadi malam dia bertemu makhluk aneh yang kepalanya diselimuti api sehingga pria ini yang ternyata adalah Mephisto dengan tubuh barunya meminta agar ponselnya diberikan kepada Danny. Talk. Karena aneh, Kerrigan pun meminta penjelasan di mana Mephisto memberitahu kalau anak itu sudah dia kasih program agar keberadaannya tidak bisa dirasakan oleh Ghost Rider dan dia meminta agar Kerrigan untuk terus bergerak. Kembali ke Johnny, dia yang masih kesakitan sedang berusaha menyusul Nadia yang terus kabur darinya sehingga Nadia pun kembali sambil membawa senjata dan meminta Johnny agar berkata jujur, namun Johnny hanya mengatakan kalau dia ingin membantu Nadia menemukan anaknya, tapi yang jadi masalah kini dia tidak bisa merasakan keberadaan Danny sehingga Nadia pun mengajak Johnny untuk menemui temannya. Yeah, okay, well, let me just get something straight. The guy who came... Akhirnya Johnny menceritakan masa lalunya kalau dia sudah membuat perjanjian dengan iblis untuk menyelamatkan ayahnya tapi malah berakhir ditipu. Begitu juga dengan Nadia kalau waktu dulu dia pernah sekarat karena disiksa oleh Kerrigan hingga akhirnya iblis itu datang dan kini dia menginginkan putranya untuk kembali. Sedangkan di tempat Danny, dia pun dimarahi karena tidak boleh membuka jendela yang akhirnya Danny pun membuat ulah. Ya sayangnya karena kaki Danny keseleo dia pun kembali ditangkap, namun saat sepasang kekasih ini menanyakan apa yang sedang terjadi, Kerrigan pun berencana untuk mencuri mobil mereka. Yeah. Karena merasa hawa kejahatan, Johnny langsung memperingatkan Nadia kalau saat Ghost Rider itu keluar, dia akan menghancurkan apapun yang ada di depannya karena makhluk itu tidak memiliki alasan maupun kesadaran sehingga Nadia diharapkan agar tak memiliki sifat seperti yang akan menjadi korbannya. I'm not afraid of you. Ternyata tempat itu adalah arena tarung bebas di mana Nadia langsung mengancamnya untuk memberitahu cara mencari Kerrigan. Namun karena orang ini jahat, Johnny pun menjadi gila karena dia sedang berusaha untuk menahan Ghost Rider agar tidak keluar. Dan karena ketakutan akhirnya orang itu memberitahu kalau Kerrigan sedang berada di pertambangan. We gotta go. Sedangkan di sana, Kerrigan meminta banyak sekali peralatan mematikan beserta amunisi yang membuat temannya pun menjadi bertanya memangnya dia akan melawan berapa orang, dan tidak lama kemudian Nadia pun sampai di sana, namun... Give it to me. Give me that thing.
That was awesome. Tapi karena tahu kalau Nadia dan Dani kabur, Ghost Rider pun malah mengejarnya dan menangkap Nadia. Namun karena Dani menyuruhnya berhenti, dia pun mendekatinya dan entah kenapa Johnny pun malah kembali ke wujud semula. Dan di keesokan harinya Dani terus memandangi anak yang sedang bersama ayahnya di meja sana, sehingga Johnny yang ngeh pun tentang perasaan Dani. Dia mencoba untuk memberikan kasih sayang padanya. I know that it's... Dan juga Johnny memberitahu kalau Merau akan membawa mereka ke tempat suci di mana para kaumnya akan melindungi Dani, namun dia meminta untuk bertemu di jalan agar menghindari penyergapan. Lalu kembali ke pertambangan, Mephisto pun melihat kalau Kerrigan sudah sekarat, tapi karena urusannya belum selesai, dia pun membangkitkan Kerrigan kembali. What'd you do to me? Mephisto memberitahu kalau Kerrigan sudah diberikan kekuatan pembusuk yang dimana apapun yang disentuhnya akan hancur, dan untuk uji coba dia pun menyerang petugas medis. Kembali ke Johnny, dia pun ditanyai hal aneh tentang perubahannya menjadi Ghost Rider. Karena Danny penasaran bagaimana jika Johnny kebelet pipis saat berubah, akhirnya dia pun mempraktekannya dan terbayang oleh Danny. Dan juga Johnny memberitahu kalau memang kekuatan mereka berdua berasal dari kegelapan, tapi hal itu Johnny gunakan untuk kebaikan seperti menolong orang, dan akhirnya Merau pun datang ke sana. Lalu tibalah mereka di tempat yang dimaksud, di mana gurunya Merau menyambut mereka dan meminta agar tidak takut, sehingga Merau memberitahu Danny untuk pergi duluan ke dalam karena dia ada urusan dengan Johnny. Tapi karena Danny menolak, akhirnya Johnny memberitahu kalau yang bisa menyakiti dia dan ibunya saat ini adalah Ghost Rider, sehingga Danny pun terpaksa menurutinya. Dan karena Johnny penasaran dengan asal-usul iblis yang ada di dalam tubuhnya, akhirnya Merau menceritakan kalau makhluk itu bernama Zarathos, di mana dia dulunya adalah malaikat keadilan, namun sayangnya dia sudah ditipu dan dibawa ke neraka untuk menjadi gila, sehingga dia pun menjadi sosok pendendam, dan akhirnya mereka pun melakukan ritual tersebut.
Akhirnya saat tersadar, Johnny pun terlepas dari kutukannya, namun anehnya tempat ini malah jadi sepi dan karena ada suara Nadia terdengar, Johnny pun langsung ke sana. Ya, ternyata mereka semua sudah ditangkap karena besok adalah hari ramalan itu terjadi, namun gurunya Merau lebih memilih untuk menghabisi Dani agar ramalan itu tidak terlaksanakan sehingga mereka semua akan ditahan dan Dani pun dieksekusi. Dan keesokan harinya mereka semua kaget kalau semua orang di sana sudah menjadi busuk dan karena penasaran dengan apa yang diinginkan oleh Mephisto, akhirnya Merau menjelaskan kalau hari ini adalah hari ramalan di mana dia akan menggunakan sebuah ritual untuk memindahkan jiwanya ke tubuh Dani karena Dani merupakan anak setengah iblis sehingga jika Mephisto dapat berpindah maka kekuatannya akan kembali dan dengan mudah dia dapat menguasai bumi ini sehingga Johnny pun ikut menyesal karena keegoisannya yang ingin menghilangkan kutukan itu. Dia jadi meyakinkan Dani untuk ikut ke sini, namun karena masih ada waktu untuk menyelamatkannya, akhirnya mereka pun pergi. Uzek Gokten, the farthest point from heaven. Sedangkan di tempat Dani, dia pun akhirnya bertemu dengan Mephisto dan dia diberitahu kalau mereka adalah satu kesatuan di mana tubuh yang ia gunakan sekarang sudah lemah dan sedang sekarat, namun berbeda dengan tubuhnya Dani yang setengah iblis di mana tubuh itu akan bisa menerima kekuatan Mephisto seutuhnya dan akhirnya Dani pun dibius oleh Mephisto. Lalu di luar mereka pun sudah sampai di lokasi di mana terlihat kalau para petinggi politik dan kepala negara sudah berkumpul yang ternyata kalau mereka adalah pasukan iblis untuk menyaksikan kebangkitan raja barunya sehingga jika Mephisto berhasil maka dunia ini benar-benar akan kiamat. Dan malam pun tiba di mana akhirnya Mephisto memulai ritual tersebut dengan keadaan Dani yang tidak sadarkan diri dan di luar Merau menjelaskan kalau saat fajar nanti roh Dani akan hilang selamanya sehingga Nadia yang sedih dia pun dikuatkan oleh Johnny agar mereka segera bertindak. Namun tiba-tiba Merau menyuruh Johnny untuk membawa Dani sedangkan dia sendiri akan menyerang mereka semua di mana sebagai tanda perpisahan dia pun memberikan Johnny minuman kesayangannya. Ya, Kerrigan pun berhasil menyentuh Merau dan juga Dani seperti menolak didekati oleh Johnny sehingga I can still see the light. setelah kematian Merau, mereka semua mulai mengepung Johnny yang sudah tidak punya kekuatan apa-apa sehingga Kerrigan pun langsung menyentuhnya. Namun karena Dani yang kini sudah sadar dan tahu kalau kekuatannya sama seperti Mephisto, akhirnya dia pun mengembalikan Ghost Rider padanya.
Tapi anehnya kali ini dia bisa berubah di bawah sinar matahari sehingga tanpa membuang waktu, Johnny pun langsung menyusul Dani. I was never afraid of you. Ya, karena menatap matanya, Kerrigan pun menjadi terbakar sehingga Johnny langsung menghentikan mobil Mephisto. Dan tanpa basa-basi, Johnny langsung memulangkan Mephisto ke dalam neraka. Namun karena mendengar Nadia yang memanggil Dani, Johnny pun langsung membawanya pada Nadia di mana Dani sudah tidak bernyawa. Akhirnya Johnny yang bisa merasakan kekuatan malaikat Zarathos, dia pun menghidupkan kembali Dani dan cerita pun tamat.